Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang sama-sama kita hormati, yaitu dosen kuliah, dosen pembimbing mata kuliah Transformasi Digital, Bapak Nur Hasan Eskom Mkom, dan juga para pendengar yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang presentasi kami yang berjudul Sistem Informasi Donasi Berbasis Website. Berbagai upaya peningkatan transparansi pada Yayasan Atarbia Pintu Air Kedoya Selatan yang berada pada website titipkebaikan.com. Sebelum kami masuk dalam presentasi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggotanya, saya Nia Sananto. Saya Muhammad Rehan Nafis. Saya Muhammad Sultoni. Mohon Masuk. izin kami ingin mempresentasikan. Di sini ada latar belakang. Latar belakang apa sih emang yang kami ambil? Yaitu dikarenakan perkembangan teknologi informasi di era transformasi digital mendorong lembaga sosial untuk meningkatkan transparansi dan kualitas layanan. Namun, pengelola donasi di Yayasan Atarbia Pintu Air Kedoya Selatan masih dilakukan secara manual atau semi digital, sehingga pelapor dan akses informasi belum optimal. Kondisi Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan data, menurunkan efisiensi operasional, serta mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi donasi berbasis website yang kami sistem informasi donasi berbasis website yang mampu mendukung pengelolaan donasi secara lebih transparan, efisien, dan real time. Di sini ada tujuan dan manfaat. Apa sih tujuannya? Tujuannya yang pertama ialah mengembangkan sistem informasi donasi berbasis website yang terintegrasi, transparan, dan mudah diakses. Terus yang kedua, meningkatkan efisiensi mengelola donasi melalui digitalisasi proses administrasi. Dan juga yang ketiga, mendukung pengembalian keputusan dengan data yang akurat, aman, dan berkelanjutan. Manfaatnya, yang pertama ada mempermudah yayasan dalam mengelola data, terus yang kedua memberikan kemudahan bagi donatur dan masyarakat untuk mengakses informasi, dan yang ketiga meningkatkan transparansi hingga publik bisa dapat mempercayai kami. Apa aja sih analisis kebutuhan sistemnya? Yang pertama, penggunaan sistem terdiri dari pengurusan yayasan, pendonasi, dan juga masyarakat umum. Pengurus membutuhkan sistem untuk mengelola data donasi secara terstruktur agar lebih efisien dan akurat. Dari sisi fungsional, sistem harus menyediakan fitur input donasi, konfirmasi pembayaran, laporan real-time, serta publikasi kegiatan dan dokumentasi. Selain itu, sistem harus menjamin keamanan data dan kendala dengan performa stabil agar dapat digunakan kapan saja. Masalah dan solusinya. Yang masalah yang kami dapatkan pada di Yayasan Atarbia itu yang pertama kurangnya transparansi dan juga pencatatannya ini masih manual. Oleh sebab itu, akses informasi yang bisa diberikan kepada masyarakat ini masih sangatlah minim. Oleh sebab itu, solusinya kami menyediakan dashboard dan juga rapor real time yang nantinya akan dimasukkan oleh admin dan bisa dilihat oleh masyarakat luas. Terus ada juga sistem donasi yang terintegrasi. Jadi semuanya sudah ada aturannya, sudah dibuat sedemikian rupa sehingga website informasi yayasan ini bisa lebih baik ke depannya. Selanjutnya di metode pengembangan, yang kita gunakan ini adalah metode prototype. Metode prototype sendiri adalah metode pengembangan sistem yang membuat metode awal atau prototype sesuai namanya untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Dari tahapan-tahapan metode prototype ini ada 5. Yang pertama, analisis kebutuhan. Ini sudah pasti dibutuhkan ya, analisis kebutuhan itu untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan masalah sistem. Yang kedua, desain awal. Membuat rancangan sistem seperti alur, database, dan UI. Membuat prototipenya atau jalur tiap
frame-frame dari si UI ataupun alur database. Yang ketiga, membuat prototipe. Yang keempat, uji pengguna. Menguji prototipe untuk mendapatkan masukan dari pengguna. Yang kelima, perbaikan sistem, yaitu penyempurnaan sistem berdasarkan hasil evaluasi hingga sesuai kebutuhan. Dampak dari transformasinya ini ada tiga ya. Yang pertama dari sistem informasi donasi berbasis website ini untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi pengelolaan donasi dari Yayasan Atarbiyah Pintu Air Kedoya Selatan. Untuk dari sisi donatur, donatur dapat dengan mudah melakukan dan memantau donasi serta mengakses laporan pengguna dana secara transparan. Yang terakhir dari sisi keberlanjutan atau mungkin di update ke depannya adalah sistem ini bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan seperti menambahkan payment gateway, notifikasi otomatis, dan integrasi platform lain. Dan ini flowchart atau alur dari sistem. Yang pertama ada start. Start itu kayak awal. Lalu masuk ke website. Masuk ke website itu tanpa adanya login. Jadi ya kayak di seperti donasi-donasi lain, nggak perlulah repot-repot login untuk menyumbangkan atau menyisihkan sedikit harta kita atau lain-lain yang ingin kita sumbangkan. Pertama masuk website, lalu setelah masuk website terdapat ada beberapa main point seperti home, program, LPA, galeri, dan tentang kami. Di home dan program itu bisa langsung berdonasi. Jika ingin berdonasi, bisa langsung memilih program, dan jika tidak, user bisa tetap stay di main point yang tersedia. Lanjut, jika ingin berdonasi, bisa langsung pilih program, lalu habis dari pilih program, bisa menginput nominal yang ingin didonasikan. Nah, setelah itu memilih metode pembayaran yang tersedia di website ini adalah BSI, Bank BSI, dan metode QR. Lalu jika donasi berhasil, dia akan selesai. Dia akan mendapatkan sebuah notifikasi. Dan jika tidak berhasil, akan balik ke metode pembayaran. Selanjutnya di sini ada use case dari website donasi online. Titip kebaikan. Yang pertama di sini terbagi menjadi beberapa aktor. Dari sebelah kiri ada aktor donatur yang dia use case-nya melihat homepage, lalu melihat daftar program, detail program, melakukan donasi, dan di sini juga ada include yang mana dia include-nya ke metode pembayaran di mana jika ingin melakukan donasi maka harus memilih metode pembayaran. Selanjutnya mengecek status donasi, melihat halaman galeri, melihat halaman tentang kami, melihat halaman LPIA, dan juga halaman legal yang mana berisi kebijakan privasi dan juga syarat dan kondisi. Yang lalu lanjut ke sebelah kanan, di sini ada beberapa aktor. Di sini dibagi menjadi generalisasi atau pewarisan, di mana dari si aktor user di sini mewarisi untuk staff, operator, dan juga admin. Dimulai dari user, di mana jadi nantinya jika si user login maka semuanya juga sudah berarti bisa login, kemudian juga logout, melihat dashboard, mengelola profil, dan juga melihat notifikasi. Itu untuk semua pewarisan yang berada di bawahnya. Yang kedua ada staff. Di sini staff tidak ada use case sama sekali karena dia pure mewarisi use case dari si user, tidak ada use case tersendiri. Kemudian di sini ada operator atau yang mengelola isi konten, di mana dia mewarisi juga dari si aktor user, tetapi dia juga memiliki use case sendiri seperti mengelola program, mengelola donasi, mengelola donatur, mengelola transaksi, mengelola galeri, mengelola LPA, mengelola kotak amal, dan juga mengelola tempat sampah atau eh, karena kita menggunakan software jadi datanya tidak benar-benar permanen, jadi bisa di restore. Yang terakhir di sini ada aktor admin. Di sini aktor admin mempunyai use case sendiri, yaitu dia tuh bisa mengelola pengguna yang include juga mengatur hak akses. Jadi si admin ini punya use case dari semua aktor yang berada di atasnya. Terus juga ada use case melihat laporan, dan juga dia di sini dia extend untuk ekspor laporan. Jadi ekspor laporannya bersifat opsional.
Kemudian Kemudian di sini ada IRD. Di sini IRD terbagi jadi beberapa entitas. Yang pertama ada user, donation, payment detail, transaction, galeries, donatur, kategoris, program dan juga program finansial. Di sini masing-masing entitas mempunyai relasi tersendiri. Seperti contohnya donatur, karena untuk aktor yang utamanya itu donatur. Jadi untuk donatur dan user itu dipisah. Jadi user itu semacam user yang membutuhkan autentikasi seperti admin dan lain-lainnya. Kalau donatur seperti gesekan atau pendonasinya. Jadi dia itu mempunyai beberapa atribut seperti font, email, nama, dan juga primary key-nya, yaitu ID. Di sini dia mempunyai relasi belongs to, yang mana dia berelasi ke program dan juga donasi. Jadi satu donatur bisa mempunyai relasi untuk satu program dan juga bisa satu donatur bisa mempunyai banyak donasi. Berikutnya di sini untuk entitas-entitas lainnya seperti transaksi. Di sini transaksi mempunyai beberapa atribut eh, dan juga mempunyai relasi yang mana dia tuh has many, yaitu bisa dia dia itu relasi banyak ke satu, yaitu banyaknya transaksi bisa didapat dari hanya satu donasi. Begitu juga dengan payment detail, di mana satu donasi mempunyai banyak payment detail. Lalu untuk programnya itu sendiri, program donasi itu sendiri, dia itu mempunyai beberapa atribut seperti nama, eh, primary key, kategori yaitu foreign key dan lain sebagainya. Di mana dia mempunyai relasi yang sama seperti donatur tadi, yaitu satu program bisa mempunyai satu donatur. Juga di sini juga ada relasi belongs to ke galeri. Jadi satu program ini bisa mempunyai banyak fotonya. Berarti fotonya bisa banyak walaupun cuma satu kategori program. Kemudian ada kategori. Jadi untuk program ini kita sangkutkan dengan kategori, yaitu bisa satu kategori, misal kategorinya santunan, bisa mempunyai banyak program. Dan untuk program finansial sendiri itu turunan dari program yang mana dia tuh berisi seperti uang-uang yang ada di program, seperti targetnya, uang yang terkumpulkan, uang dioperasionalkan, dan juga lain sebagainya. Kemudian di sini ada LRS, yaitu yang mana LRS ini logical record structure, yang mana dia itu setelah hubungan antar entitas yang dirancang dari IRD sebelumnya. Di sini LRS merupakan implementasi dari IRDINA yang berisi tabel, terus ada record-recordnya seperti field-field yang lebih lengkap, terus juga ada foreign key dan juga primary key. Dari berikutnya di sini ada LRS, yang mana LRS ini adalah logical record structure, yang dimana setelah ulang, ulang, ulang. Berikutnya ada LRS, di mana LRS ini yaitu logical record structure, di mana dia ini adalah entitas yang dirancang setelah IRD tadi tersebut. Berikutnya ini merupakan implementasi dari IRD ke dalam struktur database, di mana berisi tabel-tabel sebagai berikut yang tadi sudah dijelaskan di IRD, yaitu entitas. Di sini dibuatkan tabel. Nah, di mana tabel-tabel ini tuh ada record-recordnya, seperti misalnya tabel user. Di sini recordnya seperti nama, email, dan juga ada primary key yaitu ID, dan juga foreign key. Contohnya foreign key kita bisa lihat dari program. Di sini ada primary key-nya yaitu ID, dan juga foreign key-nya kategori ID. Begitu juga untuk seterusnya tabel-tabel yang lain. Di sini juga ada beberapa relasi, seperti contohnya relasi donasi yang menggunakan poin penting dari tabel dari database kita. Yang pertama di sini ada relasi satu ke banyak dari ID donasi ke foreign key donator ID. Ada juga satu ke banyak dari program ke program ID. Dan juga ada satu ke banyak dari donatur ID ke donator foreign key ID di donation. Kemudian kita lanjut ke demo website yang sebenarnya. Baik, di sini kita Clear. sudah berada di website Titip Kebaikan. Yang pertama kali Waktunya akan mau donatur lihat habis. atau user lihat, di sini Kita ada record. main donasi atau donasi yang dipin atau donasi yang sedang
diprioritaskan. Seperti di sini ada dapur kebaikan bersama, di sini ada progress bar-nya, juga bisa mulai donasi. Langsung kita bisa scroll-scroll dulu ke bawah di halaman beranda ini. Di sini ada pembangunan, di sini ada event pembangunan. Terus selanjutnya di sini ada semua kegiatan yang kita lakukan seperti donasi kebaikan, pembangunan rumah yatim, dan juga program pendidikan. Di sini juga ada FAQ bagi donatur yang merasa kebingungan untuk website ini itu seperti apa, bisa diklik bagaimana cara melakukan donasi, nanti juga akan muncul jawabannya. Begitu juga yang seterusnya. Nah, di sini ada pintasan dari program-program donasi. Di sini ada program donasi untuk anak yatim, berarti ada bantuan kesehatan anak yatim dan lain sebagainya. Di sini juga ada program pembangunan untuk rumah anak yatim. Di sini ada beberapa program. Terus yang paling bawah di sini ada di sini berisi navigasi, program, dan juga kontak yang bisa dihubungi si donatur. Mulai dari alamatnya, nomor teleponnya juga. Di sini ada email. Di sini juga ada kebijakan privasi dan ketentuan. Selanjutnya kita bisa lihat ke LPIA. Di sini LPIA itu Lembaga Pendidikan dan Yayasan Atarbiyah. Di sini ada beberapa anak asuh, totalnya ada 80, pengajarnya 10, program belajarnya ada 5, dan tahun berdirinya kurang lebih 1 tahun lebih. Di sini ada visi misi LPIA, kemudian ada pembelajaran, program pembinaan internal, ya ada bahasa Inggris, tafsir Al-Quran, pembelajaran, bimbingan. Di sini dilakukannya setiap ahad ya, di sini ada waktu yang tertera. Kemudian di sini ada dokumentasi dari LPIA, seperti kegiatan belajar setiap pekan, kita bisa klik isinya apa. Nah, di sini ada dokumentasinya, seperti deskripsi, dan juga di sini ada beberapa foto kolase. Kita bisa lanjut di sini kita masuk ke galeri. Nah, galeri di sini dokumentasi keseluruhan dari sistem titip kebaikan seperti ada LPIA, donasi dan lain-lainnya. Kita juga bisa lihat di sini ada filter-filternya seperti santunan, bersihnya apa saja, pembangunan, LPIA dan lain sebagainya. Lanjut kita bisa lihat ke tentang kami. Di sini tentang kami yaitu profil dari Yayasan Atarbiyah Pintu Air ini. Seperti di sini ada untuk transparansi dan membuat si donatur percaya, di sini tertera akta notaris. Selanjutnya ada SK Kemenhukam, ANPWS, dan juga ada di sini operasional. Kemudian di sini ada visi misi dari Yayasan Atarbiyah, dan juga di sini ada kontak yang bisa dihubungi seperti nomor telepon, email, alamat, dan juga di sini ada Google Maps-nya. Bisa diklik dan langsung mengarah ke alamat Yayasan Atarbiyah Pintu Air. Untuk di sini di gambar terakhir di sini ada button hubungi kami, jadi juga bisa langsung menghubungi ke nomor dari si admin Yayasan Atarbiyah. Kemudian jika ingin berdonasi kita bisa langsung masuk ke program, tapi sebelumnya kita bisa lihat dulu di sini ada donasi juga kotak amal. Nah, kotak amal ini apa sih? Coba kita lihat. Di sini kotak amal itu ada kotak amal kemitraan kebaikan. Di sini seperti program kemitraan antara mitra juga Yayasan Atarbiyah ini. Jadi sistemnya tuh ketika si Yayasan Atarbiyah ini menaruh kotak amalnya di tempat jualan si mitra, maka feedback yang mitra dapatkan dari Yayasan Atarbiyah tersebut yaitu seperti promosi pamflet seperti ini. Jadi ada banner yang bisa diklik juga. Kemudian di sini ada namanya, nama mitranya, alamatnya dan juga deskripsinya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk program kotak amal yang tersedia di Yayasan Atarbiyah. Kemudian kita bisa lanjut ke menu utamanya yaitu donasi. Nah, di sini menu utamanya dari website Titip Kebaikan ada donasi. Di sini donasi terbagi menjadi dua, yaitu santunan untuk anak yatim dan juga pembangunan untuk anak yatim. Di sini kita bisa pilih salah satu, misalnya bantuan kesehatan untuk anak yatim, kita bisa klik. Nah, di sini untuk detailnya ada gambar, progress bar, donasi yang terkumpul, dan juga targetnya berapa, eh, kapan di list, kapan ini diaktifkan, yaitu 1 minggu lalu. Dan juga ada event berakhirnya berapa hari lagi. Sini untuk bisa kita lihat untuk deskripsi lengkapnya seperti ini.
Ada tujuannya, ternyata dan juga kebutuhan donasinya. Selanjutnya di sini ada pendonasi. Ada di sini tuh list untuk donasi terbaru. Juga di sini ada detail penggunaan dana. Nah, karena website Institut Perkebaikan ini visinya yaitu transparansi, maka di sini di detail penggunaan dananya itu bersifat transparansi seperti donasi yang terkumpul, data donasinya berapa persen, dana operasionalnya berapa persen, dana relawan, dana dijarkan, dan juga dana tersisa. Tadinya ada info-info terbaru dari program ini, misalnya transparansi pengeluaran dana, dan lain sebagainya. Lanjutnya di sini untuk jika ingin donatur membagikan event program ini bisa diklik linknya atau bisa dibagikan ke sosial media manapun yang sudah tertera di sini. Dan jika donatur ingin donasi, kita bisa klik donasi, mulai donasi. Nah, di sini akan muncul pop-up mulai donasi. Di sini ada dua pilihan yaitu pilih cepat atau jumlah lain. Di sini pilih cepat itu pilih nominalnya. Yang dibedakan pilih nominal jika pilih cepat bisa pilih cepat nominalnya seperti ini. Jika jumlah lain, maka bisa diklik, bisa diinput manual seperti 10.000 dan lain sebagainya. Nah, untuk minimal donasi di website Titip Kebaikan ini yaitu 10.000. Nah, kita juga bisa misal pilih yang pilih cepat saja, kita klik 20.000. Nah, untuk metode pembayaran di sini terbagi menjadi dua yaitu Bank Syariah Indonesia via virtual account dan juga QRIS. Sini kita bisa pilih yang Bank Indonesia aja, Bank Syariah Indonesia. Lalu untuk bisa diisi ataupun tidak. Nah, untuk identitas donatur ini di sini bersifatnya opsional. Jadi donatur yang tidak ingin identitasnya diketahui publik maka tidak usah diisi atau jika sudah terlanjur diisi bisa juga klik di sini ada button jadikan anonimus seperti ini. Nah, jika tidak diisi atau dijadikan anonimus, maka default value-nya atau yang tercatat di record-nya yaitu hamba Allah. Kita coba isi nama, misalnya saya Tony, email dan nomor telepon tidak usah, jadikan anonymous juga tidak usah. Nah, untuk syarat terakhir untuk memulai donasi yaitu kita bisa mengklik menyetujui syarat ketentuan dan juga kebijakan informasi yang berlaku di Titip Kebaikan ini. Jika donatur bingung, kita bisa cek isinya apa saja. Di sini syarat ketentuan itu seperti penerimaan ketentuan, penggunaan website dan yayasan, hak kewajiban hak dan kewajiban pengguna, kebijakan donasi dan transparansi, hak kekayaan intelektual, batasan dan tanggung jawab, hukum yang mengatur yurisdiksi, dan juga larangan. Di sini ada kontak yang bisa dihubungi. Nah, itulah dari halaman syarat dan ketentuan. Selanjutnya di sini ada juga halaman kebijakan privasi. Kita coba cek isinya apa saja. Sini kebijakan privasinya yaitu identitas pengendali data, dasar hukum dan transparansi, data yang kami kumpulkan, penggunaan informasi, berbagi data dengan pihak ketiga, keamanan data, hak Anda sebagai donatur, dan lain sebagainya. Nah, jika sudah menyetujui syarat ketentuan dan kebijakan privasi tersebut, yang mana seharusnya bahwa donatur sudah tahu akan risiko dan lain sebagainya dari event donasi ini. Jadi, semisalnya donasinya itu di sini sistemnya di Titip Kebaikan non-refundable atau tidak bisa dikembalikan. Jadi sebelum donatur memulai donasi, dia harus terlebih dahulu tahu dan menyetujui syarat ketentuan dan kebijakan privasi yang berlaku. Jika sudah yakin, bisa diklik. Ya, tadi. Nah, di sini ada box untuk amanah dan doa orang baik. Di sini bisa diisi untuk doa-doa yang ingin disampaikan dari donatur kepada program ini kepada yayasan ini. Jika tidak usah, tidak apa-apa karena bersifat opsional. Jadi ini bisa langsung mulai donasi. Nah, di sini ada form pembayaran mulai donasi. Sini ada sisa waktunya. Di sini batas waktu pembayarannya yaitu 6 jam. Ada nama programnya, nomor donasi, pilih pembayaran. Ada nomor VA karena ini bersifat yang Bank BSI itu bersifatnya virtual account. Ada nama informasi lengkapnya. Nah, untuk catatan karena website ini masih menggunakan mid-transaction sandbox, jadi kita tidak bisa melakukan pembayaran secara real. Jadi kita bisa salin saja VA-nya, lalu kita bisa masuk ke web mid-trans payment simulator.
Nah, kita bisa diklik payment method simulator. Nah, di sini karena dari yang dipilih virtual account, maka kita masuk ke menu virtual account, pilih yang BSIFA. Nah, setelah tadi virtual account-nya disalin, yang ini kita bisa salin, lalu bisa kita tempelkan di sini. Nah, jika sudah kita klik ini button submit. Nah, di sini ada nama yang tertera yang tadi kita diisi yaitu Tony. Berapa yang diingin bayarkan? Nah, lalu kita pay. Nah, jika sudah successful, maka kita bisa perbarui status. Saya akan masuk. Nah, jika payment sudah berhasil, maka muncul resipi atau surat pembayaran seperti ini. Ada di total donasi, nomor referensi, program, nomor nonton, juga rincian selengkapnya. Nah, seperti ini. Misal dari penggunanya dan juga waktu bayarnya. Jika yang disimpan, kita bisa simpan. Nah, simpan. Kita bisa lihat isinya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, jika sudah berhasil, kita bisa kembali. Nah, seperti itulah alur dari donasi online pada website Titip Kebaikan. Nah, ini kan dari si donatur. Nah, kita juga bisa mulai melihat gimana sih dashboard dari si adminnya untuk mengolah konten yang ada di sini. Kita bisa masuk ke halaman donasi, login. Ya, untuk selanjutnya kita bisa langsung masuk ke halaman dashboard yang untuk si admin. Kita bisa masukkan email dan juga password. Jika tadi sudah berhasil melakukan autentikasi login untuk si admin, nah di sini dashboard si admin Titip Kebaikan. Di sini berisi ada start card, seperti donasi masuk, donatur aktif dan lain sebagainya. Juga ada tren donasinya, ada distribusi top donatur, transaksi terbaru, progres donasi donatur aktif, jenjang pendidikan dari LPIA dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa menu seperti manajemen user. Nah, karena di sini loginnya sebagai si admin, maka di sini ada menu manajemen user. Jika loginnya sebagai role lain, tidak akan muncul manajemen user karena ini hak eksklusif untuk si admin. Saya ada beberapa user yang bisa login ke dashboard, ada role-nya dan lain sebagainya. Di sini juga ada aksi untuk share rule-nya dan juga ada tempat sampah yang mana ini bisa di restore ataupun diperdelete permanen jika ingin menghapus. Saya di sini ada donasi program. Di sini ada list dari program Titip Kebaikan. Di sini ada listnya, ada kategorinya, targetnya, terkumpul status unggulan dan lain sebagainya. Di sini juga ada pin. Nah, di sini tuh pin yang berfungsi untuk menjadi tadi di awal pertama kali kita membuka website maka munculnya ini program ini karena dia program unggulan yang sudah di pin. Sini juga bisa diekspor seperti cetak, CSV, Excel dan juga lain sebagainya. Sini ada tempat sampah dan juga ini selesai. Di sini ada program yang sudah selesai, yang sudah tidak aktif, yang sudah misal melalui kadaluarsa atau tadi sudah terpenuhi. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan, tapi kita tidak usah melakukan itu. Kita langsung ke data donasi. Sini ada filter-filter donasi, mulai tanggal status program, tanggal dan lain sebagainya. Di sini daftar donasi yang sudah masuk. Seperti ini tadi yang kita sudah masukkan. Di sini ada namanya Tony. Dan programnya ini statusnya berhasil, jumlah sekian, tanggal dan lain sebagainya. Sini sama seperti donasi yang sebelum program sebelumnya kita bisa juga bisa ekspor tempat sampah dan juga bisa tambah di daftar donatur. Kita bisa cek daftar donatur. Di sini ada daftar donatur yang sudah dicatat dari data donasi sebelumnya. Ini ada beberapa sama seperti sebelumnya, ada cetak, ada bisa diekspor dan juga bisa ditambah juga ada tempat sampah. Selanjutnya di sini ada transaksi yang sudah berhasil. Sini sudah ada data transaksinya dari Mitrans ya. Kita kalau menggunakan Mitrans maka maksudnya ke sini sama seperti sebelumnya bisa diekspor, tambah tempat sampah dan juga bisa difilter. Selanjutnya di sini ada LPYA.
Di sini ada data murid yang tadi di halaman LPIA, ada beberapa, misalnya Ahmad Fuzi, gendernya ini, ada niche-nya, sekolahnya, dan juga nilainya. Dan juga ada aksi-aksinya, terus bisa diekspor, bisa ditambah, dan juga bisa dikelola tempat sampah. Ini ada program kotak amal, di sini ada list-listnya. Nah, di sini ada list daftar mitra kotak amal. Di sini nama mitranya, alamat, sudah status, tanggal bergabung, aksi, sama seperti sebelumnya bisa diekspor, tambah dan juga kelola tempat sampahnya. Nah, di sini ada halaman galeri. Galerinya misal foto ataupun video, deskripsi, nama programnya, dan lain sebagainya. Bisa ditambah juga. Tapi untuk halaman ini tidak bisa diekspor. Kita bisa lanjut ke laporan. Nah, di sini ada laporan dan analisis. Nah, ini tuh laporan dari keseluruhan sistem titip kebaikan. Pada total donasi masuk, data donatur, donasi tertunda, dan lain sebagainya. Ada tren donasi, ada saat donasi berdasarkan kategori, metode pembayaran, donasi dan target program. Di sini ada rata-rata keseluruhannya, ada ininya, ini progres aktifnya, ada top donatur terbaru, donasi terbaru, nih, ada donasi terbaru yang sudah masuk. Ini laporan lengkap transparansi donasi, ada nama programnya, nama donaturnya, ID pesanannya, kategori, jumlah donasi, dan juga metode pembayaran. Nah, di sini di paling bawahnya ada totalnya. Yang pertama total donasinya yang terkumpul 11 juta sekian, terus ada jumlah transaksinya, jumlah donatur, dan juga di breakdown metode pembayaran di sini. Untuk perbandingannya, QRIS-nya berapa per transaksi, berapa jumlahnya, dan juga Bank BSI. Selanjutnya ada ringkasan akuntabilitas program. Ada nama program, kategori, jumlah, dan lain sebagainya. Sama seperti laporan transaksi yang transaksi sebelumnya, di sini juga ada total. Selalu target dari keseluruhan program 400 juta sekian, terus dana yang sudah terkumpul berapa, sini tertera 5 juta sekian, data donasi yang tersalurkan berapa, 3 juta sekian, dan program aktif untuk yayasan ini ada berapa, misal 7 dari per 7, dan di sini juga ada rata-rata progres per programnya sebesar sekian, 2,8 sekian. Ada breakdown kategori programnya, di sini kategori santunan ada 3 program, pembangunan juga ada 4 program. Sini ada laporan kemitraan, ada beberapa, dan itu untuk laporan dari website untuk dashboardnya titip kebaikan. Nah, sekian untuk tadi. Nah, tadi sudah bisa dilihat untuk demo website dari titip kebaikan, mulai dari front end untuk si donatur, terus juga alur donasinya, program-program yang sudah ada, dan menu-menu lainnya. Dan juga kita juga tadi mendemokan dashboard untuk titip kebaikannya, misalnya ada user, data donasi, laporan, galeri, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, untuk kesimpulan, pengembangan sistem informasi donasi berbasis website di Yayasan At-Tarbiyah Pintu Air Selatan dengan solusi atas permasalahan kurangnya transparansi, efisiensi, dan akses informasi dalam pengelolaan donasi. Sistem ini tidak hanya mendigitalisasi proses, tetapi juga meningkatkan keterbukaan, kemudahan pengguna, dan kepercayaan masyarakat terhadap yayasan tersebut. Melalui perencanaan yang struktur, mulai dari analisis kebutuhan hingga metode prototipe, serta perhatian dan pada keamanan dan keberlanjutan. Sistem ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengurus, donatur, dan masyarakat luas. Selain itu, sistem ini berpotensi untuk terus dikembangkan seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna.
Mungkin cukup sekian pada presentasi kami di saat ini. Kurang lebihnya tolong dibawakan minta maaf, tidak ada kata-kata yang salah, baik tingkah laku, baik perbuatan, ataupun ada sedikit kata-kata yang kurang berkenan dan menyinggung bagi para penonton sekalian. Tolong dibawakan minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada sumur ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Bila itu taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.